Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Sampang akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Kurniati dari UPTD SMPN 1 Sokopana sebagai observer. Saya Ibu Sumiati dari SMA Negeri 1 Ketapang sebagai coach. Saya Anissa Diarosandi dari SMK Negeri 1 Omben sebagai coaching. Saksikan demonstrasi kasus kami. Selamat menyaksikan. Bu Sumiati, bagaimana kabarnya? Sehatkah hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunia, alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Semoga dunia juga sehat. Amin. Bu Sum, apa benar sekarang mau mengadakan praktek kucing ya? Ya benar. Saya mau mengadakan praktek coaching, Bu. Terus kuncinya siapa? Bu Anissa. Alhamdulillah Bu. Sebelum praktek kucing, saya bisa bertanya-tanya dulu nggak sama Bu Sumiati? Ya silakan Bu, bisa Bu. Monggo. Begini Bu, nanti ketika praktek kucing ini, bagaimana rubrik penilaiannya yang akan dilaksanakan pada saat Bu Sumiati melaksanakan kucing? Kalau menurut saya rubrik penilaian yang akan saya terapkan nanti itu, saya mau menggunakan alur kita, tahapan alur kita, di mana di situ untuk mengetahui tujuannya, terus identifikasinya, aksi nyatanya itu bagaimana, terus tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan aksi nyata itu bagaimana, seperti itu Bu. Kemudian untuk kompetensi kucing mana yang akan Ibu Sumiati kembangkan? Saya itu ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot supaya apa? Supaya mendapatkan informasi sedalam-dalamnya apa yang ingin diinformasikan oleh coach tadi. Berarti lebih spesifik lagi ya Bu ya, menggali informasi dan dalam mengarahkan kucingnya. Benar, supaya dapat infonya lebih lengkap Bu dari informasi. Mungkin sementara seperti ini dulu ya Bu ya, mohon izin saya mau mengobservasi pada saat Ibu melakukan praktek kucing dengan temannya Ibu sendiri. Ya, tidak apa-apa Bu. Monggo. Oke, monggo Bu Sum, bisa dipanggil teman yang akan menjadi kucing saat ini. Ya, terima kasih Bu, saya panggil dulu Bu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu perkenalkan, ini coach saya yaitu Bu Agnes. Oke, untuk menyingkat waktu, monggo Bu Anissa sebagai coach dan Bu Sumiati sebagai coach. Ya Bu. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu Agnes, alhamdulillah baik. Gimana Bu Agnes sendiri sekarang? Alhamdulillah baik juga. Ada apa ya Bu? Ibu manggil saya. Ini kemarin kan sampai sempat katanya ada kebingungan apa gimana? Benar ini? Oh iya benar Bu, terkait tentang penugasan Bu, siswa-siswa itu sekarang susah untuk tepat waktu mengumpulkan tugasnya. Iya Bu ya. Kira-kira kenapa ya Bu Agnes kok siswa itu mau mengumpulkan tugasnya itu kok tidak tepat waktu? Saya kurang tahu juga Bu. Tapi sebenarnya saya sudah menerapkan pembelajaran itu sudah efektif banget ya Bu ya. Ya saya mau dari pembelajaran saya itu seperti saya mengajar, terus kemudian anak-anak memberikan studiosnya itu memberikan umpan balik pertanyaan atau bertanya jawab. Jadi saya biasa suka buka buku, kemudian saya suruh rangkum, kemudian saya menjelaskan itu gimana sih Bu? Kalau begitu Bu Agnes, kira-kira dari hasil diskusi ini nanti apa yang Bu Agnes ingin harapkan? Saya mendapatkan itu supaya anak itu semakin rajin, kemudian pembelajaran saya lebih inovatif sehingga pengumpulan tugas itu sesuai dengan deadline yang saya inginkan. Motivasi belajar anak itu semakin meningkat. Terus masalahnya itu
gimana ya Bu? Coba Bu Anis ceritakan biar lebih lengkap apa yang terjadi. Jadi kan enak. Iya, ini Bu Andra ini kan saya mengajar di TKR itu juga siswanya itu 30. Separuh ini mereka rajin sesuai dengan deadline-nya ketika mengerjakan tugas pelaksanaan memberikan tugas. Separuhnya itu Bu tetap mengerjakan tapi tidak sesuai dengan deadline. Oh, ya mungkin apa ya pelajaran saya itu mungkin kurang menarik ini ya Bu. Bisa jadi. Bagaimana sampai pada saat proses pembelajaran itu? Metode apa medianya yang digunakan atau bagaimana prosesnya? Yang selama ini yang saya gunakan ya hanya berpacu pada buku textbook, anak-anak yang baca, membuka buku teks, kemudian merangkum, kemudian ada tanya jawab, mengerjakan tugas seperti itu. Kurang menarik ya Bu ya. Ya, sepertinya mungkin anak-anak itu kurang kurang pas mungkin ya kalau anak TKN itu ya. Mungkin ya Bu ya, jadi anak-anak itu kan mungkin ngantuk, males. Terus kira-kira Bu Anis kalau sudah seperti itu memiliki langkah-langkah apa yang ingin dicapai supaya anak itu ada perubahan kerjakan tugas itu supaya bisa tepat waktu? Kalau saya ini Bu ya, ingin merubah model pembelajaran saya, misalnya awal pembelajaran saya akan bikin, kemudian saya bisa menggunakan video-video di YouTube, kemudian anak bisa belajar sebagai diferensiasi secara konten, tapi ini seperti itu. Jadi ada anak itu biar bisa ke teknologi bisa, kemudian dia bisa mengeksplorasikan pembelajarannya. Saya lebih pembelajaran itu berdiferensiasi aja. Jadi tinggal sampai benar-benar diterapkan apa yang diinformasikan barusan jadi berdiverifikasi konten terus proses dan produk itu betul-betul diterapkan ya supaya anak bisa Iya, kira-kira skalanya itu berapa ya Bu? Selama sampai pelaksanaannya yang sudah mencari solusi terhadap anak itu ada di skala berapa? Kalau yang sebelumnya itu mungkin skala saya itu masih ada di antara 0 sampai 5. Yang saya nanti harapkan setelah ada harapan itu harapannya itu ada di posisi nilai 9 sampai 10. Terus saya ingin yang sempurna gitu ya. Itu memang yang harus diharapkan. Iya. Jadi kalau bisa itu apa yang sudah Bu Anis rencanakan itu betul-betul diterapkan. Iya. Kira-kira kalau misalnya langkah itu belum berhasil juga, kira-kira bagaimana langkah selanjutnya? Saya akan mengirim mereka lebih mendekatkan diri. Misalnya bisa diingatkan lewat WA, telepon mereka dengan tugasnya sehingga memantau mereka saya pantau secara individu. Jadi mereka lebih berantusias dan lebih akan kesana. Jadi lebih enak juga bagi mereka. Mereka ada sedikit rasa tanggung jawab terhadap tugasnya. Lanjutkan ya Bu Anis Ya, ya, harus tetap semangat dari guru harus tetap semangat supaya siswa pembelajarannya berjalan ya siswa. Itu ya Bu Anis ya. Jadi nanti saya tunggu Bu Anis beberapa minggu ke depan dari hasil sampai penerapannya itu bagaimana nanti apakah ada perubahan terhadap siswa pada saat pengumpulan tugas. Ya. Terima kasih Bu Surya. Sama-sama Bu Anis. Semangat ya Ya, semangat. Terima kasih Bu Anis atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Sumiati, barusan setelah saya memperhatikan apa praktek kucing yang sudah Bu Sumiati lakukan dengan Ibu Anissa sebagai kucingnya sangat bagus dan luar biasa sekali. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu ya. Itu ini yang saya lihat barusan itu pada saat praktek Ibu itu sudah memunculkan sesama mitra apa yang Ibu lakukan pada saat praktek kucing barusan sudah sesuai dengan keinginan Ibu tadi.
yang alur kita, penerapan alur kita ya Bu. Jadi dimulai dari tujuannya, identifikasinya, terus aksi nyatanya, dan tanggung jawabnya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Ini mohon izin ya, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya dari praktek kucing tadi. Sudah jelas apa yang sudah disampaikan oleh kucing, kucinya Bu Anissa, yaitu pertanyaan berbobot dan juga sesuai dengan alur kita, sehingga ide-ide dari kuci itu sudah muncul dan beruntun dalam menggali informasi. Dari 3 kompetensi kucing, mana yang ingin Ibu kembangkan? Saya masih ingin mengembangkan di pertanyaan berbobot. Supaya apa? Supaya bisa menggali lagi informasi yang ada pada diri kucing. Supaya apa? Penyelesaiannya itu tepat sasaran. Betul sekali Bu. Oke, terima kasih banyak ya Bu Sumiati dan Bu Anissa atas waktunya ya. Terima kasih Bu. Ya. Waalaikumsalam. Restu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempraktekkan demonstrasi konseptual modul 2.3. Perkenalkan kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sampang. Saya sendiri Anissa Diarasanti dari SMK Negeri 1 Omben sebagai observer, dan Saya Kurniati dari UPTT SMN 1 Sukobenan sebagai coach. dari SMA Negeri 1 Ketapang sebagai coach. Selamat menyaksikan. Dunia, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Nisa, alhamdulillah saya baik Bu. Ya, saya dengar-dengar sekarang katanya mau praktek kucing ya? Benar sekali Bu Nisa. Kucingnya siapa Bu? Kucing itu rekan saya sendiri yaitu Ibu Sumiati. Alhamdulillah Bu, sebelum praktek kucing, saya bisa bertanya, boleh Bu? Boleh, silakan. Ketika praktek kucing, ini bagaimana penilaiannya yang akan dilaksanakan pada praktek kucing ini Bu? Nanti pada saat kucing, rubrik penilaian yang saya gunakan adalah tahapan kita Bu. Di sini juga akan menjelaskan tujuannya, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Kemudian kompetensi kucing mana yang akan dikembangkan? Kalau saya ingin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang terbuka, sehingga nanti kunci itu bisa sambil berpikir pada saat mau menjawab pertanyaan yang saya utarakan. Berarti lebih spesifiknya lagi, kucingnya ingin menggali informasi dan mengarahkan kucing gitu ya. Ya, betul sekali Bu Nisa. Kemudian bisa dipanggil khusus sebagai kucingnya. Baik Bu, saya izin panggil Ibu Sumiati. Oh iya, Ya. siap-siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu Nisa, ini Oh, rekan iya. saya Bu Sumiati yang akan menjadi kunci saat ini. Salam kenal Ibu. Sama bisa. Baik, bisa saya mulai? Oh ya, Nisa? silakan punya. Saya sambil mencatat hasil percakapan ibunya langsung ya. Oke, Assalamualaikum Bu Sumiati, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bunya. Alhamdulillah kabar saya baik. Semoga Bunya juga baik. Alhamdulillah, Bu Sum. Anak-anak di kelas, bagaimana kabarnya Bu Sum? Anak-anak di kelas itu alhamdulillah baik. Tetap semangat. Cuman Kenapa nih anak-anak di kelas? Mungkin ada yang ingin Bu Sumiati bicarakan pada pagi hari ini? ya ini ada anak saya kan kebetulan saya itu selain ngajar di kelas itu juga dikasih tanggung jawab sebagai wali kelas. Ternyata ada anak buah saya itu yang terlambat tadi. Apa rencana Ibu Sumiati pada pertemuan hari ini?
rencananya saya itu pada pertemuan ini ingin atau berharap anak-anak itu di kelas datangnya tidak terlambat. Busum. Terus apa yang ingin Busum ceritakan terjadi pada pagi hari ini? Ini Bu, sebelumnya saya sebelum pertama kali masuk ke kelas itu, saya itu ada salah satu siswa saya itu yang di kelas 1245 itu sudah menghadap saya Bu. Dia cerita tentang keluarganya, tentang keadaannya bahwa orang tuanya itu tidak ada, sudah meninggal, terus dia jualan, dan dia itu katanya itu setiap harinya itu membantu ibunya membuat kue yang pada besok paginya itu dijual ke pasar. Oh, berarti itu ya Busum permasalahannya ya. Iya. Terus kalau begitu kira-kira hambatan apa yang menyebabkan si muridnya ibu, si Sulasia ya barusan ya, si Sulasia itu terlambat dan salah jadwal. Iya. Ini Bu, Sulasia itu ke kelas, datangnya ke sekolah itu terlambat karena ibunya itu kan kalau pagi itu kan jualan ke pasar. Jadi dia itu di rumahnya masih merawat adik-adiknya yang mau sekolah di SD seperti itu. Jadi dia itu terlambatnya karena masih menunggu adiknya yang mau bangun, informasinya seperti itu. Oh begitu ya Busum. Iya. Mungkin ini Busum sekarang Busum kan sudah tahu permasalahannya ya. Lalu apa upaya yang sudah Ibu Sumiati lakukan? Pertamanya saya itu sudah memanggil, saya berbincang-bincang dengan anak itu yang namanya Sulasi itu, saya ajak berbincang-bincang, saya tanyakan, ternyata anaknya itu sudah pekerjaannya itu banyak, beruntung. Jadi kalau katanya itu kalau tidak kerja satu hari, tidak makan satu hari. Akhirnya saya itu memutuskan gini Bu, coba setiap kali mau belajar, mau tidur, mau bangun itu di alarm. Jadi membuat alarm di HP supaya terjadwal. Kapan mau harus bangun, kapan harus berangkat sekolah, terus kapan harus bangunin adiknya seperti itu. Jadi terjadwal. Saya sudah melalui jalur restitusi itu satu persatu, saya ikuti alurnya. Semoga saja nanti ada. Terus bagaimana atau apa ukuran keberhasilan rencana Ibu Sum tadi itu? Menurut saya itu dapat dikatakan berhasil rencana saya itu ketika Sulasi itu datang tepat waktu saja ke sekolah, tidak usah terlalu lama dulu di sekolah. Enggak, kalau misalnya masuk jam 7, setengah 7 datang ke sekolah bukan. Tapi sebelum jam 7, maksudnya 5 menit sebelum jam 7 sudah datang di sekolah, itu salah satu faktor yang keberhasilan. Terus bagaimana jika masih belum bisa datang tepat waktu? Kira-kira ada solusi yang akan Ibu Sumiati lakukan lagi? Ketika langkah yang awal itu tidak berhasil Bu, saya itu ingin silaturahmi ke rumah Sulasi itu, ingin mengajak berbicara dengan orang tuanya, gimana caranya supaya Sulasi itu paling tidak bisa betul-betul meminit waktu, terus juga selalu diingatkan terhadap waktu, misalnya waktunya belajar, waktunya ngurus adiknya, waktunya berangkat sekolah lah, seperti itu. Itu rencana saya. Jadi ketika ada kolaborasi dengan orang tua, insya Allah apa yang saya lakukan itu insya Allah bisa berjalan. Menurut saya seperti itu. Betul sekali Bu Sum ya, kita harus berkolaborasi dengan orang tuanya. Terus bagaimana komitmen Ibu Sum terhadap rencana yang tadi itu? Saya itu berkomitmen pada saat pada saat kedatangan siswa itu kan ada tim tatip di depan. Jadi saya itu kolaborasi juga dengan tim tatip ketika anak yang tadi Bu Sulasi itu datang misalnya terlambat, maka saya ke tim tatip. Ketika saya tidak ikut menunggu kedatangannya Sulasi di depan itu, misalnya saya kebetulan ada halangan, saya
saya minta tolong tentatif itu untuk segera menghubungi saya ketika anak itu terlambat seperti itu. Baik. Terus siapa yang akan membantu Busum dalam menjaga kemitraan itu tadi? Ya, ini dari tim tatip kan di SMA Taman itu kan ada tim tatipnya Bu. Terus tim tatip di bawah namanya Wakasek Kesiswaan. Sehingga ada jalurnya nanti bisa kemitraan itu bisa berjalan antara wali kelas, tim tatip dan juga kesiswaan. Itu yang Bagus saya sekali ya Busum ya, komitmennya sangat bagus sekali. Saya sangat mendukung itu. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapannya dari Busum. Saya rasa sudah cukup ya Busum ya. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam. Saya sudah melaksanakan KTP-nya Ibu Anissa. Ya, tentunya saya langsung saja ya. Melakukan praktek coaching itu sangat luar biasa sekali. Ya, alhamdulillah. Yang realita berkesan pada praktek coaching tersebut itu sudah menunjukkan kemampuan yang diperlukan pada saat praktek tersebut sudah sesuai dengan keinginan kita. Alhamdulillah sesuai dengan catatan yang saya harapkan tadi itu, saya memberikan pertanyaan berbobot. Jadi pertanyaan itu akan memunculkan ide-ide kreatif dari Ibu Sum sebagai kunci. Untuk aksi nyatanya saya sudah jelas dan akan dilakukan oleh Ibu Sumiati. Ini yang tidak berizin. Saya sampaikan masih pengamatan saya dari silakan tadi sudah jelas yang disampaikan oleh khusus selaku kunci, yaitu pertanyaan berbobot dan juga sesuai dengan kamu kita, sehingga ide-ide dan dari kunci khusus itu sudah jelas dan terukur dalam memberi informasinya. Misalnya seperti tadi Bu Nia sebagai coach sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada khusus selaku kunci untuk menggali permasalahan yang dihadapi khususnya. Dari dalam kompetensi kucing yang mana yang akan digunakan selanjutnya? Kalau menurut saya, kompetensi kucing yang akan saya kembangkan itu yaitu mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya lebih bisa menggali informasi dari kucing dan saya bisa mengeksplor lagi pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada kucing. Betul banget. Terima kasih Bu ya atas waktunya, Busum, salam kunci dan Bu Nia sebagai coach. Ya, sama-sama Ibu Anissa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon grup penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sampang ingin mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Sumiati dari SMA Negeri 1 Ketapang sebagai observer. Saya Anissa Diarasanti dari SMK Negeri 1 Omben sebagai coach. Dan saya Kurniati dari UPTD SNM 1 Sukabena sebagai kunci. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Waalaikumsalam, Busum. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ini Bu Anissa, dengar katanya Bu Anissa itu mau melakukan praktek coaching ya hari ini? Iya Bu, sudah mempraktekkan kucing. Siapa coachingnya Bu Anissa? Kucingnya Bu Nia Bu. Oh, Bu Nia ya. Ini nanti kira-kira dari praktek coaching itu beri penilaian apa yang Bu Anis mau dikembangkan? Saya ingin mengembangkan pertanyaan yang lebih berbobot sehingga saya bisa menggali informasi lebih dalam. Kemudian dari kompetensi coaching ini, kompetensi mana lagi yang selain pertanyaan berbobot dan ingin dikembangkan? Saya ingin mengembangkan misalnya pembelajaran lebih berarti juga pembelajaran yang lebih berhak dan baik.
Mungkin sementara itu dulu ya Bu Anis, bisa Bu Anis langsung dipraktekkan. Saya izin mengamati ya Bu Anis ya, tentunya saya izin mengamati pada saat praktek coaching. Oh iya, siap Bu. Assalamualaikum Bunia, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Nisa, alhamdulillah saya baik. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Amin. Alhamdulillah. Gimana Bu kabarnya di kelas anak-anak? Anak-anak di kelas itu masih semangat Bu belajarnya. Cuma Cuma apa Bu? Kok kayaknya itu murung ya? Ada apa Bu? Mungkin ada yang diceritakan ke saya. ada Bu, saya ingin sharing dan konsultasi dengan Ibu tentang beberapa hal, khususnya tentang perangkat pembelajaran dan administrasi guru. Oh iya, kenapa Bu? Kira-kira ada apa Bu dengan perangkat pembelajaran dan administrasi guru? Ada yang belum selesai Bu? Atau apakah ada kendala di dalam kelas? Insya Allah sudah selesai semua Bu, tapi ada satu Bu Nisa. Kenapa Bu? Ada apa? Sebentar lagi kan kita akan menghadapi ujian ya, Ya. Pas. Terus sekali, terus lantas apa kendalanya? Apa itu sudah membuat soal pas? Saya sudah Bu membuat soal pasnya. Wah luar biasa, padahal belum itu memulai sudah mulai duluan ya Bu ya. Sudah itu sudah luar biasa. Terus lantas apa kendalanya? Gini Bu, yang menjadi kendala dan permasalahan saya itu gini, saya itu langsung copy paste Bu dari internet agar lebih cepat selesai gitu. Karena kan saya juga sibuk di rumah Bu sebagai warga, jadi saya tinggal copy paste, langsung saya print dan saya langsung setorkan ke panitia pasnya. Dan ternyata saya ditanya oleh panitia itu tentang kisi-kisi dan kartu soalnya. Saya bilang saja saya belum sempat buat. Padahal sebenarnya saya kurang paham Bu apa itu kisi-kisi dan kartu soal. Nah ini tujuan saya untuk konsultasi sama Bu Nisa. Ya memang Bu seharusnya dalam pembuatan soal itu harus ada tahapan-tahapan. Misalnya ada pembuatan kartu soal, kisi-kisi, kemudian itu ada rubrik-rubrik misalnya penilaian harian ataupun penilaian pas, PDS gitu seperti itu. Kalau untuk kisi-kisi Bu, saya pernah mendengarnya. Tapi jujur Bu, saya tidak paham apa itu maksudnya. Bahkan untuk kartu soal saja, saya baru pertama kali ini mendengarnya Bu. Barangkali Bu Nisa bisa bantu saya untuk menjelaskan apa itu kisi-kisi dan kartu soal Bu. Ya seperti itu Bu ya. Setiap orang pasti punya kekurangan, pasti punya keterlambatan untuk belajar. Terus saya jika nanti ibu ditegur untuk sekolah, akui saja kekurangannya. Kemudian sampai ke depan bagaimana komitmen ibu terhadap kekurangan tersebut dan bisa memperbaiki kekurangan tersebut. Insya Allah sekolah tidak akan memahami ibu. Mudah-mudahan ya Bu ya. Ya. Jujur Bu, selama ini saya itu membuat soal itu baik soal ulangan harian, soal PTS, PAT atau PAS itu saya langsung membuatnya Bu tanpa membuat kisi-kisinya dulu. Sebenarnya apa sih Bu itu kisi-kisi dan kartu soal itu Bu? Ini Bu ya baik ya Bu ya. Kisi soal merupakan deskripsi dari kompetensi, materi atau metode pelaksanaan yang sudah diterapkan di kelas. Kemudian dalam soal itu ada skor masing-masingnya Bu. Kemudian juga Ibu akan membuat namanya indikator soal dan bukan gambaran singkat tentang apa sih soal yang akan dijadikan soal tersebut. Itu Bu misalnya. Kemudian pembuatan kisi soal ini itu untuk tujuan menyelesaikan perangkat soal sehingga hal ini juga akan memudahkan kita dalam proses pembuatan soal. Kalau untuk kartu soal Bu, nah ini saya juga bingung. Kalau kartu soal itu merupakan penerjemahan dari kisi-kisi soal yang telah dibuat oleh Ibu tadi, yang mana di dalamnya berisi bukan pertanyaan, tapi akan dijadikan sebagai alat evaluasi, termasuk ada di sana itu kunci jawabannya.
Dan naskah soal itu kita membuat naskah soal yang setiap dibagikan pada tulis. Kemudian ada diskusi jawaban, kita memilih jawaban ini ada keterangannya Bu, dijelaskan naskah soal tersebut. Gitu ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu Nisa. Sekarang saya jadi lega Bu dan saya juga lebih paham bagaimana prosedur pembuatan soal yang baik. Kalau Ibu Anissa ada waktu, boleh nggak saya belajar dengan Ibu tepatnya dalam mempraktekkan membuat kisi-kisi dan kartu soal sebelum saya membuat soal. Wah, luar biasa sekali Bu, saya salut dengan dunia semangat belajarnya, tidak putus asa, tetap bersemangat. Dengan mari kita sama-sama belajar dengan dunia, senang hati saya bisa berbagi, membantu dunia, misalnya ketika kita sama-sama punya jam kosong, istirahat atau sebelum pulang, Bu silakan. Bagaimana? Ya, terima kasih Bu. Bagaimana kalau jam istirahat saja Bu? Sepertinya kan itu lebih baik karena tidak mengganggu jam kita pulang. Oke, siap Bu, siap kapanpun dunia membutuhkan, saya siap membantu. Untuk bentuk komitmen selanjutnya, bagaimana yang itu akan berjalan? Untuk selanjutnya, ternyata untuk membuat soal itu kita tidak boleh semerta-merta langsung asal copy paste dari internet itu ya, tapi kita harus buat dulu kisi-kisi dan kartu soalnya. Hal ini kan merupakan langkah yang sangat penting dalam menselaraskan perangkat soal sehingga hal ini juga akan mempermudah dalam proses evaluasi. Kedepannya saya akan meluangkan waktu untuk memulai langkah-langkah tersebut agar dapat membuat soal yang baik untuk anak didik saya. Bagus sekali Bu, semoga tidak ada kendala kedepannya ya Bu ya. Amin. Mohon waktunya ya Bu ya, nanti Siap. kita akan Insya belajar. Allah dengan senang hati saya membantu. Terima kasih banyak ya Bu Anissa sudah meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama Bu Nia, semangat terus belajar, kita harus jadi guru yang lebih produktif, pasti hidup belajar anak. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu. Ya, Bu Anis, mohon maaf ya, Ya. barusan saya sudah mengamati perbincangan atau praktek coaching yang sudah Pak Yasa lakukan itu sudah luar biasa. Ya, terima kasih. Sekarang yang saya lihat barusan itu dari praktek coaching itu Bu Anis sudah menampakkan bahwa antara coach dan coach itu sudah saling kemitraan. Kemitraannya sudah berjalan, terus kehadirannya penuh semuanya ya. Dan pada saat praktek itu sudah sesuai dengan keinginan ibu tadi bahwa ingin mengembangkan pertanyaan bercerita. Terima kasih. Jadi mohon izin ya Bu Anis ya untuk menyampaikan dari hasil barusan pengamatan saya. Yang pertama itu yaitu dari antara coach dan coach itu sudah penjelasannya, penggalian informasinya itu sudah sangat jelas sekali. Bahkan rencana aksinya juga ke depannya itu sudah bagus. Pertanyaannya sangat berbobot sekali yang sudah disampaikan. Kira-kira sekarang itu Bu Anis kompetensi apa dari ketiga kompetensi coach itu yang mau dikembangkan lagi? Saya ingin lebih mengembangkan itu pertanyaan berbobot supaya saya bisa lebih menggali informasi apa yang dihadapi kendala di lapangan. Kalau pertanyaan berbobot yang terus dikembangkan itu kan bisa mendapatkan informasi yang dalam. Terima kasih banyak Bu Anis sudah menontonnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Bu Anissa.